Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan Bapak doain semuanya selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya selalu dalam keadaan baik. Mudah-mudahan di pembelajaran kita kali ini anak-anak Bapak juga tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya pertama sekali mari sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga Bapak dan anak-anak sekalian juga masih dalam keadaan sehat. Kemudian mari kita berbanyak selawat dan salam kepada Ruh Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, anak-anak Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pelajaran kita yaitu tentang berwudu. Nah, anak-anak Bapak tentu sudah pernah atau bahkan sudah tahu bagaimana berwudu yang baik. Nah, untuk itu anak-anak sekalian perlu juga Bapak sampaikan sebelum kita melaksanakan ibadah, ambil contoh ibadah sholat, berwudu itu adalah wajib. Nah, kalau kita mau sholat maka terlebih dahulu kita harus berwudu. Apa tujuannya? Wudu itu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, makanya berwudu ini sangat penting. Berwudu sesuai tuntunan yang diberikan penting. Karena kenapa? Kalau wudunya tidak bagus, maka ibadah yang dilaksanakan sudah tentu menjadi tidak bagus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tata cara berwudu dan praktik berwudu. Nah, tata cara berwudu seperti di awal sudah Bapak sampaikan bahwa berwudu itu hukumnya wajib. Wudu itu tujuannya menghilangkan hadas kecil sehingga setelah kita berwudu badan kita menjadi suci. Karena kenapa? Kalau kita mau melaksanakan ibadah termasuk sholat tidak sah kalau tidak kita dahului dengan berwudu. Nah, berwudu itu harus menggunakan air yang bersih. Selain air yang bersih, airnya juga harus suci. Artinya air itu harus suci dan mensucikan. Seperti apa? Bisa air hujan, bisa air sumur, bisa air sungai, bisa. Nah, kita lanjut ke praktik berwudu. Nah, setelah kita mendapatkan air yang suci dan mensucikan tadi, maka yang pertama kali dilakukan adalah membaca basmalah dan membaca niat berwudu. Ayo, anak-anak kan sudah hafal kan? Nah, niatnya adalah nawaitul wudu'a biraf'il hadasil shghari fardhu lillahi ta'ala. Setelah berwudu, maka yang berikutnya adalah mencuci kedua telapak tangan, menyela-nyela jari supaya bersih. Nah, setelah telapak tangan dan jarinya disela-sela sudah bersih, maka masuk berikutnya kumur-kumur sebanyak 3 kali untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam. Nah, setelah kumur-kumur, masuk berikutnya adalah membersihkan kedua lubang hidung dengan memasukkan air dengan pelan-pelan, dengan hati-hati ke dalam hidung. Nah, berikutnya yang pertama, yang sebelumnya itu adalah hukumnya sunnah wudu. Nah, sekarang masuk ke
praktek wudhu itu sendiri. Yang pertama adalah membasuh muka. Membasuh muka hingga rata sebanyak 3 kali. Batas muka adalah tempat tumbuhnya rambut, berarti sampai batas tumbuh rambut keliling sampai janggut sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan. Ingat ya, membasuh kedua tangan sampai siku, berarti dari ujung sampai siku, bukan terbalik. Nah, kemudian mengusap sebagian kepala. Nggak mesti semua, nah, sebagian kepala. Juga sebanyak 3 kali. Berikutnya, membasuh kedua telinga. Telinga kanan dahulukan. Nah, perlu anak-anak ingat dalam melaksanakan berwudu itu harus didahului yang sebelah kanan. Nah, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Dimulai dari telinga kanan, kemudian telinga kiri. Yang terakhir setelah telinga adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak juga 3 kali dan dimulai dari kaki kanan. Nah, setelah tadi rangkaiannya sudah selesai, maka yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itulah tata cara berwudu. Dimulai dari tadi sunnah wudhunya, membasuh tangan, menyela-nyela jari, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung. Nah, itu adalah bagian dari sunnah wudhu. Nah, kemudian rukun wudhunya adalah membasuh muka sebanyak 3 kali, kemudian tangan sampai siku, kemudian membasuh bagian kepala, dilanjut dengan membasuh kedua telinga, dan yang terakhir adalah membasuh kaki dan ditutup dengan doa. Baik anak-anak ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa dimengerti dan bisa dipraktikkan nanti di rumah supaya pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Jadi anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.